Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Vivisan Oval hadir dalam spesial dialog. Tentunya kami akan membahas tema-tema menarik dan menghadirkan narasumber yang luar biasa di hari ini. Langsung saja kita jelang spesial dialog selengkapnya. Pemirsa, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI optimistis industri makanan minuman atau MAMIN akan meningkat di momen Lebaran 2024. Pertemuan ini akan didorong dengan adanya arus pergerakan masyarakat dalam arus mudik dan balik di Lebaran tahun ini. Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman memperkirakan adanya peningkatan industri MAMIN hingga 30% di atas rata-rata bulanan saat momentum perayaan Lebaran di 2024. Pertumbuhan ini akan didorong dengan adanya arus pergerakan masyarakat yang diprediksikan mencapai lebih dari 190 juta orang saat melakukan mudik Lebaran tahun ini. Data Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik mencapai 195 juta orang yang diharapkan menambah konsumsi pangan. Ada beberapa sektor MAMIN yang akan menjadi favorit masyarakat saat momentum Ramadan dan jelang Lebaran 2024 seperti sirup, nata de coco, kolang-kaling, dan biskuit. Lebih lanjut, dengan adanya momentum Lebaran ini, GAPMI memproyeksikan pertumbuhan industri MAMIN di 2024 ini bisa mencapai 5% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2023 yang hanya di kisaran 4% lebih. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, dalam spesial dialog edisi kali ini kita akan membahas mengenai geliat industri makanan minuman di momentum Lebaran 2024. Dan kali ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Adi S. Lukman selaku Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Adi, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Baik Mas Devi, salam sehat semua ya. Ya. Pak Adi, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dengan IDX Channel. Pak Adi, momentum Ramadan dan Lebaran memang ini tidak bisa dipisahkan dengan industri makanan dan minuman di Indonesia, di mana kebutuhan atau permintaan biasanya mengalami peningkatan. Sebelum kita ulas momentum apa yang dimanfaatkan oleh industri MAMIN di Lebaran atau Ramadan 2024, kita akan coba flashback sebentar, Pak Adi, bagaimana kondisi terkini industri makanan minuman setelah mengalami pukulan yang cukup hebat ketika pandemi COVID-19 di 2023, kemudian juga di awal 2024. Bagaimana perkembangannya? Oke, baik. 2023 memang pertumbuhan kita sedikit lebih rendah dibanding 2022. Sekitar 4,47 ya. Di tahun 2022 kita sebenarnya sudah tumbuh 4,9, mendekati 5%. Namun demikian target kita di atas 5% ternyata tidak tercapai. Banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi selama tahun lalu 2023, baik karena pengaruh global seperti climate change dan geopolitik yang sangat berpengaruh terhadap harga, terhadap biaya energi dan lain, logistik dan lain sebagainya. Nah, menjelang akhir 2023 sebenarnya kami sudah mempersiapkan diri dengan para retailer dan sangat optimis 2024 ini bisa lebih baik dibanding 2023. Kemudian kami produsen banyak sekali berinteraksi dengan retail untuk mempersiapkan Lebaran sejak Desember kemarin dan kita distribusikan ke daerah-daerah. Namun demikian kalau kita lihat perjalanan menjelang pemilu ada sedikit menahan diri, banyak pelaku usaha khususnya retail, grosir, dan distributor menahan diri untuk mengurangi stok karena menjelang pemilu. Namun demikian kita bersyukur pemilu sudah berjalan lancar, berjalan aman dan satu putaran sehingga mulai bergerak lagi. Dan seminggu menjelang puasa itu memang pergerakan cukup signifikan kenaikannya dan tentunya kita berharap sampai akhir Lebaran ini bisa meningkat lebih besar dibanding tahun lalu 2023 ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup kondusif, suasana sudah cukup kondusif dan apalagi pergerakan manusia akan semakin meningkat. Kalau data perhubungan yang menunjukkan lebih dari 190 juta manusia akan bergerak mudik selama Lebaran ini, tentunya ini akan membutuhkan makanan dan minuman. Dengan data-data tersebut, kami sangat optimis harusnya 2024 ini lebih bagus dibanding Lebaran tahun 2023.
Baik, Pak Adi, data Kemenperin menyebutkan industri makanan minuman di 2023 ini tumbuh 4,47%. Ya. Sektor apa yang mendominasi, Pak? Ya, pertama yang saya dapat laporan tentunya sektor makanan itu pasti secara umum lebih mendominasi dibandingkan minuman. Minuman yang memang tumbuh cukup baik adalah AMDK ya, air minum dalam kemasan cukup tumbuh bagus. Uh, Sementara makanan banyak sekali sektor-sektor atau kategori pangan yang cukup baik seperti industri bumbu-bumbuan. Saya mendapatkan laporan banyak sekali pertumbuhan yang cukup bagus, biskuit, kemudian snack-snack dan makanan-makanan ringan lainnya cukup bagus ya, termasuk di sana industri-industri susu juga cukup bagus ya. Jadi banyak sekali sektor atau kategori pangan yang cukup bagus pertumbuhannya selama akhir-akhir ini. Baik Pak Adi, di tahun 2024, terutama di awal tahun, ada beberapa agenda penting. Tadi pun juga sempat Anda sampaikan sebenarnya ada Pilpres, kemudian Ramadan dan Lebaran di tahun 2024. Saya mau ke Pilpres terlebih dahulu Pak. Agenda ini kan bukan agenda tahunan, lebih ke beberapa tahun sekali. Kita akan coba ulas secara lebih detail bagaimana perkembangan di Pilpres 2024 ini jika dibandingkan dengan Pilpres di tahun-tahun sebelumnya, terutama dari sisi permintaan Pak Adi. Ya, kalau dari sisi permintaan memang kita harus akui dibanding yang lalu tahun 2019 tentunya lebih bagus 2019 ya, karena mungkin karena kampanye tidak terlalu banyak ya di kali ini, Pilpres dan Pileg kali ini tidak terlalu banyak kampanye terbuka sehingga kebutuhan makanan minuman secukupnya. Meskipun saya mendapatkan laporan beberapa kategori pangan itu meningkat penjualannya karena ada permintaan selama kegiatan politik tahun 2024 ini ya. Seperti minuman-minuman juga cukup bagus, kemudian makanan-makanan ringan yang dipakai untuk dibagikan, kemudian juga industri minyak goreng, terigu dan lain sebagainya itu juga cukup meningkat karena ada permintaan untuk dibagikan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kami harapan sebetulnya cukup besar terhadap pemilu itu untuk peningkatan permintaan pangan. Namun demikian ternyata kegiatan pemilu tidak seheboh yang sebelum-sebelumnya. Ya, tapi tetap saya lihat ada kenaikan, tetap positif. Baik Pak Adi, momentum pemilu Ramadan ini kan berdekatan Pak. Bahkan mungkin dikatakan ini agak sedikit berbarengan, terutama di sisi penghujung ini. Bagaimana Anda melihat dengan jeda waktu yang tidak terlalu panjang dari sisi permintaan, terutama dari pelaksanaan Pilpres ke Ramadan? Sementara Ramadan biasanya beberapa bulan menjelang ini permintaan sudah mulai mengalami peningkatan, Pak Adi. Benar, ya seperti tadi saya katakan, sebetulnya kami sudah mempersiapkan diri bersama retailer itu sejak Desember kemarin, dan bahkan sebagian retail yang khususnya yang daerah-daerah jauh di luar pulau dan lain sebagainya itu sudah ada pengiriman mulai Januari ya. Namun demikian menjelang pemilu kira-kira 10 hari seminggu sebelum pemilu banyak retail, grosir yang sedikit menahan stok, mereka tidak mau stok cukup banyak sehingga pergerakan agak sedikit melambat pada waktu itu ya. Namun demikian kita bersyukur setelahnya cukup bagus lagi, dan kita mulai lagi pengiriman cukup banyak, dan kita sampai saat ini saya pantau masih banyak pengiriman ke luar pulau, ke daerah-daerah yang cukup jauh, apalagi ini untuk mengantisipasi larangan pergerakan truk besar menjelang Lebaran. Jadi ini yang kami persiapkan. Mudah-mudahan semua stok sampai ke daerah cukup sampai Lebaran nanti. Pak Adi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba ulas lebih detail lagi, terutama target dari GAPMI, kontribusi dari pelaksanaan Ramadan dan Lebaran di 2024, terutama di pertumbuhan dari industri makanan minuman di sepanjang 2024 nantinya. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa Spesial Dialog akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Pemirsa masih di spesial dialog dan kita membahas topik yang menarik geliat industri Mamin di momentum Ramadan dan Lebaran di tahun 2024. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kami punya beberapa informasi grafis yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Yang pertama adalah pertumbuhan industri makanan dan minuman ini, terutama di sepanjang 2023 lalu. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda per kuartal. Di antaranya kuartal pertama 2023 di 5,33%, kemudian kuartal kedua di 4,26%, kuartal ketiga di 3,28%, kuartal keempat 2023 ini 4,71%. Data sumber diolah dari Badan Pusat Statistik. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat 5 besar pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha. Ternyata penyediaan makanan minuman ini memberikan kontribusi yang cukup besar pemirsa. Yang pertama dari sisi konstruksi, ini ada perbandingan dari 2023 hingga kuartal keempat 2023 pemirsa secara tahunan. Kemudian penyediaan makanan minuman ini masuk ke posisi kedua sepertinya. Kemudian pengadaan listrik dan gas, jasa lainnya, kemudian transportasi dan pergudangan. Di mana grafis ini juga menunjukkan seberapa penting dari industri makanan minuman dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI. Pak Adi, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi sempat kita ulas ini Ramadan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan industri Mamin di sepanjang tahun begitu. Nah, bagaimana dengan di tahun 2024 ini seberapa besar target yang ditetapkan kontribusi dari Ramadan dan Lebaran di 2024 dengan perbaikan tadi dari sisi ekonomi, permintaan, kemudian juga pasca pandemi COVID-19 Pak Adi? Baik, kalau kita bicara kontribusi, memang makanan minuman tadi sudah ditampilkan juga di grafis. Kontribusi makanan minuman cukup signifikan terhadap PDB ya. Secara total terhadap PDB kita 6,59 tahun lalu ya. Jadi ini cukup signifikan terhadap ini, atau kalau dari industri non migas sekitar 38% lebih. Dan memang biasanya makanan minuman kita bagi dua, semester 1, semester 2. Dan semester 1 secara normal kita memang berkontribusi lebih tinggi dibandingkan semester 2 karena dibantu oleh puasa dan lebaran. Jadi ini cukup signifikan. Kalau saya lihat pengalaman yang lalu, rata-rata pertumbuhan per bulan itu bisa meningkat sekitar 30-40% selama bulan-bulan puasa dan lebaran seperti itu. Jadi kita berharap ini bisa tercapai di tahun 2024. Pak Adi, dari sisi sektor yang menjadi favorit Pak, apakah masih sama atau tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Ramadan dan Lebaran tahun-tahun sebelumnya Pak Adi? Ya, saya kira sama. Jadi masyarakat masih saat berbuka puasa ingin makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis ya, seperti kurma, makan atau kemudian biskuit, minuman seperti sirup atau ada kolang-kaling, seperti itu masih menjadi tradisi karena memang saat berbuka puasa bersama itu juga menjadi sajian utama. Jadi menurut saya masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, Pak Adi, industri makanan minuman tidak lepas dari ketersediaan bahan baku Pak, dan ini juga masih menjadi tantangan sampai sejauh ini sepertinya. Nah, bagaimana ini ketersediaan bahan baku terutama dalam pemenuhan kebutuhan ini di awal 2024, Pilpres kemudian juga Ramadan dan Lebaran Pak? Ya, kita bersyukur pemerintah cukup membantu kami. Jadi ketersediaan bahan baku cukup ya, baik yang diimpor maupun di dalam negeri ya. Namun demikian memang tantangannya adalah harga. Karena harga ini terus meningkat dan ini dipengaruhi oleh geopolitik dan climate change ya. Di geopolitik juga berpengaruh besar terhadap biaya logistik, kemudian terhadap ketersediaan memang sedikit terganggu ada di beberapa negara, apalagi sekarang biaya pengapalan tuh cukup tinggi karena di beberapa area terutama yang melewati terusan Suez dan lain sebagainya itu harus berputar sehingga biaya menjadi semakin mahal. Ini biaya logistik. Belum lagi biaya energi juga terpengaruh karena pengaruh tersebut. Sementara untuk climate change kelihatannya cukup berpengaruh terhadap beberapa komoditi seperti gula. Ini sekarang trennya sedikit meningkat lagi, padahal yang sebelumnya
bulan-bulan sebelumnya sudah mulai turun mendekati normal, kemudian ternyata sekarang meningkat lagi. Jadi ini yang harus kita waspadai. Dengan terjadi peningkatan dari sisi harga bahan baku, ini memberikan dampak tidak Pak terhadap harga produk nantinya yang akan sampai ke tangan konsumen? Ya, sangat. Kalau kita bicara, kita bagi dua, industri menengah besar dan industri kecil. Biasanya kalau industri besar itu sudah punya kontrak yang cukup panjang ya. Biasanya sampai akhir tahun kita sudah punya perencanaan dan kontrak dengan para pemasok, sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan besar cukup aman di dalam ketersediaan termasuk harga karena sudah ada kontrak. Namun demikian tetap harus diakui kurs rupiah ini menjadi penyebab sedikit kenaikan meskipun kita sudah punya fixed price dari para pemasok. Kalau kita bicara teman-teman kita yang di UKM itu memang stoknya cukup rawan karena ketersediaan mereka biasanya maksimum 1 minggu atau bahkan ada yang belinya harian ya. Nah inilah yang mereka sangat merasakan. Oleh sebab itu yang paling terdampak menurut saya adalah teman-teman di IKM ya, atau industri kecil rumah tangga ini yang sangat berdampak dan mau tidak mau mereka biasanya langsung menaikkan harga pada saat kenaikan bahan baku dan lain sebagainya. Karena mereka memang peredarannya cukup terbatas. Bagi perusahaan besar biasanya lebih memilih tidak menaikkan harga karena perencanaan harga itu biasanya tahunan. Apalagi kalau menaikkan harga kita harus bicara dengan para retailer, bicara dengan distributor dan prosesnya cukup panjang. Oleh sebab itu saya melihat meskipun ada pengaruh terhadap harga pokok, rata-rata pengusaha besar lebih memilih harga jualnya tetap sedikit mengorbankan marginnya, dan kalau kita amati di laporan akhir tahun biasanya akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan yang marginnya sedikit turun meskipun penjualannya meningkat. Baik, Pak Adi tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya tantangan lain adalah perbedaan nilai kurs ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Data terakhir ini sudah sampai ke 15.900-an. Seberapa besar pengaruhnya terhadap industri mamin? Ataupun ini juga tergantung kesepakatan antara importir dengan kita dengan negara importir. Sudah ada kesepakatan sehingga ada batasan-batasan harga tertentu sehingga kenaikan atau pelemahan nilai tukar rupiah ini belum berdampak langsung sampai sejauh ini. Dalam prakteknya biasanya kesepakatan adalah harga dan rata-rata memang kita harus akui masih banyak menggunakan US dollar di dalam kontrak sehingga pengaruh kurs ini sangat signifikan. Jarang sekali perusahaan yang menggunakan kurs tetap seperti yang dilakukan oleh industri-industri keuangan. Dan inilah sebabnya banyak sekali bahan baku yang meningkat harganya setelah dirupiahkan. Namun demikian kurs ini berpengaruh positif tentunya terhadap perusahaan-perusahaan yang ekspornya cukup besar. Seperti di bursa, di lantai bursa kita juga lihat beberapa industri makanan minuman yang ekspornya cukup tinggi, marginnya cukup bagus ya dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi bagi perusahaan yang ekspornya kecil, tentunya ini akan berpengaruh terhadap margin atau menggerus margin di dalam laporan akhir tahun. Baik, lebih ke arah positif dan negatif ya Pak, untuk perbedaan kurs tergantung dari seberapa, di mana level dari pelaku usaha dalam hal ini. Baik, kita masih punya satu segmen lagi Pak Adi, nanti kita akan coba ulas bagaimana proyeksi industri mamin full year di 2024, kemudian juga beberapa tantangan lainnya Pak, penerapan cukai minum berpemanis, kemudian dengan wajib halal di 2024. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih di spesial dialog dan kita masih membahas tema yang menarik, geliat dari industri makanan minuman di momentum Ramadan dan Lebaran di 2024. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI. Pak Adi, kita lanjutkan kembali dari beberapa indikator kemudian juga beberapa proyeksi kontribusi dari Ramadan dan Lebaran di 2024. Kalau kita membahas dari sisi full year di 2024 Pak, di akhir tahun biasanya juga ada momentum Natal dan Tahun Baru. Nah, seberapa besar ini proyeksi dan target dari GAPMI, Pak Adi? Oke, baik, benar. Jadi sepanjang 2024 ini
kita boleh katakan tahun politik full year ya, karena nanti pilkada masih berlangsung sampai pengumuman akhir di Januari 2025. Otomatis selama 2024 banyak sekali dipengaruhi oleh tahun politik, dan kita berharap pilkada ini sedikit meningkatkan permintaan makanan dan minuman uh, untuk kegiatan-kegiatan kampanye di daerah-daerah dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Kita berharap juga ada spike lagi untuk peningkatan permintaan. Mudah-mudahan kalau ini semua lancar, tidak ada hal-hal yang signifikan mengganggu, kami berharap bisa 5% minimal pertumbuhan di 2024 ini. Namun demikian kita menjadi catatan bahwa pertumbuhan ini masih belum normal karena biasanya industri makanan minuman tumbuh normal di atas 7-9%, seperti itu. Tapi Anda melihat dari sisi pemulihan sudah berada di jalurnya tidak, Pak? Kelihatannya on the track, tapi memang sering terjadi gangguan, tiba-tiba ada gangguan logistik, gangguan akibat perang, harga, dan lain sebagainya. Ini saat ini memang sangat tidak bisa dipastikan, ya, terutama pengaruh-pengaruh global ini sungguh luar biasa. Apalagi kalau kita lihat sekarang inflasi juga cukup tinggi karena harga ini seperti ini. Ya, kalau dari sisi global, ini kan di luar prediksi ya Pak ya. Ya, Kita tidak bisa mengatur atau melakukan perbaikan dalam hal ini. ya. Tapi dari sisi domestik Anda melihat seperti apa? Nah, domestik ini cukup menarik. Saya tetap menghimbau pemerintah untuk melihat momentum pemulihan ekonomi ini jangan sampai terganggu oleh aturan-aturan yang ada. Kita berharap industri makanan minuman bisa tumbuh normal kembali untuk menggerakkan ekonomi karena kontribusinya cukup besar baik untuk IKM maupun perusahaan-perusahaan besar. Oleh sebab itu, kami berharap tidak ada gangguan dari sisi regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap industri yang saat ini sedang menuju ke pemulihan, apalagi ini juga masa transisi ke pemerintahan baru. Mudah-mudahan semua bisa dikendalikan dan diatur supaya tidak ada gangguan-gangguan lagi. Apakah ini termasuk terkait dengan regulasi Pak, rencana penerapan cukai minum berpemanis di tahun ini? Benar, kami juga sudah menyampaikan ke pemerintah meskipun kami belum secara resmi diundang membahas ini. Namun demikian dari berbagai pertemuan dengan pemerintah kami sudah sampaikan bahwa cukai ini akan sangat mengganggu, sangat-sangat mengganggu, dan kita tidak berharap ekonomi kita akan jeblok lagi untuk pemulihannya. Dan kita berharap tujuan pemerintah penerapan cukai bisa kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya sama. Seperti misalnya penurunan penyakit tidak menular, penanganan sampah plastik, dan lain sebagainya. Kami banyak sekali usulan-usulan yang bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah, dengan gerakan nasional bersama untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Jadi bukan satu-satunya dengan cukai. Baik, ketika cukai ini nanti diterapkan, meskipun saat ini masih dalam proses begitu Pak, seberapa besar dampaknya kepada industri mamin di dalam negeri? Sangat besar sekali ya, kalau kami lihat simulasi dari beberapa presentasi pemerintah itu sekitar 1.700 per liter untuk cukai. Tentunya itu 1.700 per liter itu kalau kita ambil dari harga pokok di pabrik atau di industri itu bisa mencapai antara 40-an%. Ya, ini sangat signifikan sekali, sangat mengganggu daya beli masyarakat, sangat mengganggu pertumbuhan dan pemulihan ekonomi kita. Kami tidak berharap ini terjadi karena ini akan menjadi bumerang bagi perekonomian kita. Apalagi sebenarnya konsumsi masyarakat Indonesia kalau dibandingkan negara-negara lain, terutama konsumsi minuman berpemanis dan lain sebagainya, itu masih sangat jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga kita. Kita bicara di ASEAN saja, tidak perlu ke negara lain. Kalau dibanding negara maju lainnya, kita masih sangat-sangat kecil sekali. Oke, terakhir Pak, singkat saja Pak Adi, tanggapan GAPMI terkait dengan wajib halal di 2024 Pak? Halal ini tahun 17 Oktober 2024 wajib ya, kami berharap ada mitigasi dari pemerintah karena teman-teman kita yang UKM masih banyak yang belum bisa bersertifikat meskipun sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui self declaration. Kami berharap ini bisa diantisipasi agar tidak mengganggu terutama teman-teman UKM. Kalau yang menengah besar saya kira sudah siap.
Apalagi 17 Oktober ke 20 Oktober itu transisi pemerintah yang sangat rawan Ya, sekali dengan pemerintahan baru di 20 Oktober nanti. Terima baik. kasih. Pak Adi, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus kembali kebersamaan kita di spesial dialog kali ini, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Adi, terima kasih, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat Pak Adi, ada Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI. Akhirnya, saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.